Sekitar 900 jemaah haji Indonesia harus mendapatkan perawatan kesehatan karena sakit ketika sampai di Arab Saudi. 30 diantaranya bahkan harus dirawat di rumah sakit. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini dan apa saja yang sudah dilakukan petugas pelayanan jemaah haji di sana terhadap jemaah yang sakit? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Arab Saudi. Lukman, bagaimana sejauh ini penanganan terhadap jemaah haji kita yang sakit di sana? Baik, Waalaikumsalam. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Eh, Benar sekali, Nisa, bahwa hari ini memang kedatangan kloter terus bertambah ya. Per jam 1 waktu Indonesia, waktu Arab Saudi, itu total kloter yang sudah tiba di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz berjumlah kurang lebih 91 kloter dengan total jamaah yang sudah mendarat hampir 35.000 jamaah. Dari sekian jamaah yang telah datang di Madinah, itu 7.000 merupakan jamaah lansia dan sebagian diantaranya merupakan jamaah yang membawa atau mengidap komorbid atau kelompok kesehatan beresiko tinggi. Kedatangan jamaah ini dalam kondisi berbagai macam, ada yang masih sehat, namun banyak juga yang tumbang. Artinya ketika turun di bandara, ada beberapa jamaah yang memang harus mendapatkan bantuan pertolongan medis karena mereka tidak bisa jalan ataupun mengalami jet lag atau kelelahan setelah perjalanan panjang dari Indonesia. Dan benar seperti yang Anda beritakan tadi bahwa saat ini kurang lebih 900 jamaah itu telah dirujuk ke KKIH atau Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk mendapatkan perawatan dan saat ini sedang menjalani rawat jalan. Tiga sementara 3.000 lainnya itu saat ini sedang menjalani rawat inap di rumah sakit Jerman di Arab Saudi yang sudah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Mereka rata-rata mengalami dehidrasi, kelelahan, serangan jantung, penyakit yang kambuh seperti penyakit stroke, hipertensi, dan gula darah yang tidak stabil. Petugas Haji Indonesia telah mengantisipasi hal ini dengan menyediakan beberapa posko kesehatan termasuk di bandara dan sejumlah hotel yang ditempati oleh jamaah haji di kota Madinah. Selain itu, tim medis atau tim dokter juga melakukan jemput bola, melakukan screening terhadap para jamaah yang baru saja tiba di bandara. Bagi jamaah yang tidak bisa jalan, akan disediakan kursi roda, kemudian ada bus khusus yang memang disediakan bagi jamaah yang lumpuh. Seperti yang terjadi tadi malam, itu ada salah satu jamaah dari Indonesia yang mengalami kelumpuhan, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak karena struknya kumat, itu diangkut menggunakan bis khusus meskipun hanya satu orang. Seperti itu. Baik, Lukman, Elvira. masih cukup panjang perjalanan menuju puncak haji, tapi seperti Anda sampaikan tampaknya beberapa jemaah haji kita sudah mengalami sakit gitu. Apa imbauan mungkin yang bisa disampaikan dari Kementerian Haji kepada para jemaah haji yang akan berangkat atau mungkin sudah berada di Madinah untuk terus menjaga kesehatan mereka? Benar sekali Elvira, cuaca saat ini memang sangat terik ya, panas menyengat, dan ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas haji dan jamaah haji Indonesia, baik yang akan berangkat maupun yang sudah tiba di kota Madinah. Suhu saat ini terpantau mencapai 37.
derajat Celcius dan hawa di sini sangat terasa panas, sangat terik. Bahkan saya harus bolak-balik menuju ruangan pendingin biar kulit saya tidak terbakar. Dan tentunya bagi jamaah haji yang telah tiba di kota Madinah agar tidak terganggu kesehatannya dan tidak mengalami dehidrasi, maka ketika beribadah di luar hotel atau sedang dalam perjalanan menuju Masjid Nabawi, seyogyanya membawa payung atau menutupi kepala dengan topi atau handuk basah. Hal ini agar untuk mencegah jamaah haji terkena dehidrasi. Selain itu, jamaah haji juga dianjurkan untuk menunda menunda bepergian di siang hari karena udara sangat panas, matahari sangat menyengat, dan dikhawatirkan nanti sebelum puncak haji itu para jamaah tumbang duluan. Jadi intinya itu adalah puncak haji ketika Arafah, Musdalifah dan Mina. Namun sebelum itu dilaksanakan, ibadah puncak haji dilaksanakan, kita berharap para jamaah haji tidak tumbang duluan. Artinya kami berharap jamaah haji menjaga kesehatan, meminimalisir keluar ruangan, kalaupun harus berjamaah di Masjid Nabawi itu menunggu atau bertahan di dalam sampai sore tiba atau malam tiba. Jadi pulangnya itu enak, tidak panas dan akan terasa dingin. Seperti itu, Elvira. Baik, Lukman, terima kasih update sementara dari Madinah, Arab Saudi. Kita berharap para jemaah haji bisa segera sembuh dan dilancarkan ibadah hajinya. Terima kasih, Lukman. Assalamualaikum.